Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama dan terutama sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Selanjutnya, salawat beriringan salam tak lupa pula kita hadiahkan buat junjungan Nabi besar kita, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan hantaran kata Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya menyampaikan ceramah singkat yang berjudul Akhlak Rasulullah terhadap istri. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi atau sering kita kenal dengan tahun gajah. Beliau dilahirkan dari suku Quraisy, yaitu suku yang paling terhormat dan terpandang di tengah masyarakat Arab pada masa itu. Rasulullah berasal dari Bani Hashim yang merupakan anak dari suku Quraisy tersebut. Ayahnya bernama Abdullah dan ibunya bernama Siti Aminah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan nabi dan rasul terakhir bagi umat Islam. Sedari kecil, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan sikap yang baik, sikap yang terpuji dan disenangi banyak orang. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijuluki dengan nabi yang mempunyai suri tauladan yang baik, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi teladan dalam menjalankan kehidupan di dunia bagi seluruh umat Islam. Tidak hanya dalam urusan ibadah saja, tetapi juga dalam hal muamalah dan berinteraksi sosial, termasuk hubungan beliau dengan istrinya. Nabi Muhammad telah memberikan kita contoh bagaimana seharusnya mengarungi bahtera rumah tangga dengan baik, sehingga tujuan dari berumah tangga itu bisa meraih ketentraman atau biasa kita sebut dengan sakinah. Karena kehidupan rumah tangga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan nilai Qur'ani yang sudah terrealisasi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Lalu, bagaimana sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersikap kepada istri-istrinya? Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersikap kepada istrinya dengan romantis. Romantis merupakan upaya untuk menjaga agar cinta antara suami dan istri terus bersemi, tanpa terkecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan menjadi nabi dan rasul utusan Allah, tidak menghalangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bersikap romantis kepada istrinya. Sebagaimana dalam riwayat Sayyidah Aisyah, pernah suatu ketika Rasulullah menggigit daging di bekas gigitannya Sayyidah Aisyah dan juga meminum di bekas mulut Sayyidah Aisyah. Dan juga ketika malam hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak Sayyidah Aisyah untuk berjalan-jalan sambil berbincang-bincang singkat. Itulah sikap romantis Rasulullah
yang ditunjukkan kepada istrinya, para hadirin, yaitu makan dan minum dalam satu wadah yang sama. Sikap Rasulullah terhadap istrinya yang kedua adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah membebani istrinya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mengerjakan pekerjaannya sendiri. Tidak pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membebani istrinya dengan pekerjaan yang bisa ia kerjakan sendiri, seperti Rasulullah menyulam pakaiannya sendiri, dan ketika sandalnya putus Rasulullah menjahitnya sendiri, dan Rasulullah juga mengangkat air yang ada di ember. Rasulullah tidak pernah menyuruh istri-istrinya untuk mengangkat air yang ada di ember. Bahkan Rasulullah juga membantu istrinya untuk menyelesaikan pekerjaan rumah. Seperti dalam sebuah riwayat Sayyidah Aisyah bahwa Rasulullah senantiasa melakukan pekerjaan rumah tangga. Apabila waktu sholat sudah tiba, maka beliau pun keluar untuk melaksanakan sholat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, betapa mulianya akhlak Rasulullah terhadap istrinya, mulai dari keromantisan Rasulullah kepada istrinya sampai kepada Rasulullah tidak pernah membebani istrinya. Sikap terhadap istrinya Pak Rasulullah ini tidak hanya romantis dan membebani istrinya, tetapi sikap Rasulullah terhadap istrinya yang ketiga adalah Rasulullah menghibur istrinya yang sedih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah suami yang tahu apa yang harus ia lakukan ketika istrinya sedang bersedih. Beliau selalu mendengarkan curhatan istrinya, menghibur istrinya yang tersakiti, menghapus air mata istrinya, dan menggantikannya dengan senyuman. Dalam suatu kisah, pernah suatu ketika Hafsah binti Umar bin Khattab, seorang istri Nabi, melontarkan kata-kata menyakiti hati Safiyah, yaitu seorang istri Nabi yang lain. Pada saat itu, Hafsah mengejek Safiyah dengan sebutan anak perempuan Yahudi, yang mana Safiyah memang anak perempuan dari seorang pemimpin Yahudi yang terpandang dalam suku Nadir. Maka kata-kata Hafsah itu membuat Safiyah menangis. Kemudian Safiyah mengadukannya kepada Nabi tentang hal itu. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Safiyah, sesungguhnya engkau Safiyah adalah putri seorang nabi dan pamanmu juga seorang nabi, dan engkau pun berada di bawah naungan nabi. Maka apakah yang ia banggakan atas dirimu? Ucap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sikap Rasulullah kepada istrinya yang keempat adalah Rasulullah memberikan pujian kepada istrinya. Meski terkesan sepele, tapi pujian memiliki efek yang besar dalam suatu hubungan. Memberikan pujian menandakan bahwa sang suami menyayangi betapa besarnya kepada istri. Rasulullah mencontohkan sebagaimana beliau memanggil Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, sang istri tercinta, dengan panggilan sayang Humairah, yang artinya wahai pipi yang kemerah-merahan. Sikap Rasulullah yang kelima adalah Rasulullah tidak pernah menyakiti istrinya. Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa suatu hari Sayyidah Aisyah tidak memasak karena tidak memiliki bahan masakan, sehingga ia merasa bersalah dan memohon ampun kepada Allah. Dan ketika itu Rasulullah pun tersenyum sambil berbisik ke telinga Sayyidah Aisyah, wahai zauji, aku sedang berpuasa hari ini. Dan suatu ketika Sayyidah Aisyah memasak makanan yang sangat banyak dan lupa bahwa hari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berpuasa. Untuk menyenangkan hati istrinya, Rasulullah pun berbisik kepada Sayyidah Aisyah, wahai zauji, aku tidak sedang berpuasa pada hari ini.
Hadirin wal hadirat rahimakumullah, seperti yang kita ketahui, Rasulullah merupakan suri tauladan yang baik bagi kita, dan alangkah baiknya kita juga meniru sikap-sikap baik yang ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmal al mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum linisaihim, yang artinya orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Sebaik-baik di antara kamu adalah orang yang paling baik kepada istrinya. Hadis riwayat Tirmizi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sungguh mulia dan terpujinya akhlak Rasulullah kepada istrinya, yang mana Rasulullah selalu bersikap romantis kepada istrinya, tidak membebani istrinya, menghibur istrinya yang sedang sedih, memberikan pujian kepada istrinya, dan juga tidak pernah menyakiti istrinya. Saya akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.